Sepertinya Ratu Medusa memang jatuh dalam masalah dan ditangkap. Ada jejak pertarungan di gurun timur, bajingan Xuanling, kata Sefu dengan marah. Semua orang terkejut saat mendengar itu. Bajingan itu, aku sendiri yang akan membunuhnya, kata Xiaoyan dengan niat membunuh melonjak di matanya. Dari puncak gunung Xuanling, nampak kelompok Zulao muncul di kejauhan puncak istana Xuanling berdiri dengan megah. Mereka langsung tertarik dengan pemandangan di depannya. Tak jauh dari puncak istana Xuanling ada sebuah altar besar berbentuk cembung, dan kedua sisinya terangkat perlahan di tengahnya. Terlihat 9 prajurit Legiun Naga menjaganya. Di bagian paling tengah, tirai hitam membentang puluhan meter, seolah menutupi sesuatu. Raja Xuanling ini memiliki ambisi yang besar. Saya khawatir kali ini bukan hanya demi mengumpulkan jiwa, kata Zulao. Apa yang perlu ditakutkan? Hanya dengan mengumpulkan kekuatan kita, Xuanling dapat sepenuhnya kita lenyapkan, kata Molin. Semuanya harap tenang, jangan menjadi tidak sabar, kita tunggu sampai semua yang kuat berkumpul untuk memusnahkan istana Xuanling, kata Sefu. Ini aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatan bajingan itu, kata Master Sekte Racun sedikit terkejut. Meskipun dia adalah Douxian tahap awal, dia masih tidak bisa melihat kekuatan Raja Xuanling. Sesaat kemudian, beberapa sosok juga muncul. Itu adalah klan Lembah Api, dan tiba-tiba seorang lelaki tua muncul. Orang-orang dari Istana Desolate kuno juga ada di sini. Lalu klan Istana Boneka, lalu ada lagi klan Wanjianmen. Dan menyusul lelaki tua dari klan Dangu, seorang pria bertubuh besar yang cukup mengguncang Santian beberapa tahun yang lalu. Semua orang hampir berkumpul, ayo kita pergi dulu, kata Zulao segera melesat ke puncak istana Xuanling. Sementara itu di dalam istana, Raja Xuanling melihat sekelompok besar ahli yang sudah berkumpul, senyum dingin muncul di wajahnya. Jika semua orang yang datang bisa dikorbankan ke dalam manik jiwa iblis, kekuatannya akan menjadi abadi. Tak jauh dari Xuanling, ada sebuah ruangan dengan kabut darah di dalam jaring iblis. Di dalamnya ada 3 sosok yang terjerat jaring iblis. Mereka adalah Yanqi, Muying dan Cailin. Melihat semakin banyak orang kuat yang mulai berdatangan ke Gunung Xuanling, King Tian yang berdiri tak jauh dari Xuanling bergumam, mereka yang datang sepertinya orang-orang yang cukup kuat. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini adalah puncak istana Xuanling, kekuatan kita besar di sini, mereka hanya datang menyerahkan diri, kata Raja Xuanling tersenyum tipis. Sesaat kemudian, kelompok Zulao dan lainnya muncul tak jauh dari Xuanling. Raja Xuanling, lama tidak bertemu, sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat, kata Zulao dengan sedikit menyipit. Kamu sudah menerobos Douxian, kata Xuanling juga sedikit terkejut. Tampaknya kamu telah melewati pelatihan formasi kuno itu, kata Xuanling. Kamu masih ingat itu, kata Zulao menyeringai. Tentu saja aku masih ingat, formasi itu hampir menyeretmu dalam kematian saat kita bertarung waktu itu, kata Xuanling dengan senyum mengejek. Zulao menyipitkan matanya dan bertanya dengan tajam, kamu mengundang kami datang, apa maksudmu? Tanya Zulao. Xuanling hanya tersenyum tipis, dia tidak menjawab. Karena semua sudah datang, akan saya katakan, upacara pengumpulan jiwa iblis akan dimulai. Semua orang akan menyaksikan peristiwa besar. Kita semua tahu klan iblis telah membawa kita terlalu banyak rasa sakit, jadi mereka harus sepenuhnya dimusnahkan, kata Xuanling merentangkan kedua tangannya. Saat suara Xuanling terdengar, ruangan segera menjadi sunyi. Semua orang nampak saling bertukar pandang dengan penasaran. Qin Tian, lakukan, buka tirai, kata Xuanling. Qin Tian melangkah maju ke altar. Doci hitam melonjak di tangannya sebelum mengangkat tangannya dan tirai hitam besar terbuka. Saat tirai hitam terangkat, banyak sosok kabut merah perlahan muncul di hadapan semua orang yang terkejut. Itu adalah prajurit iblis hutan mayat, seru Zulao dan lainnya terkejut. Para prajurit hutan mayat dapat dikatakan sebagai musuh lama dari banyak kekuatan besar di Xuantia. Dalam pertempuran sebelumnya prajurit iblis telah menyebabkan banyak kehancuran di Xuantian. Qin Tian, sepertinya kamu masih belum berubah. Kamu ingin menelan mereka, itu tidak akan saya biarkan, kata Huayun, Master Sekte Racun dengan marah.
Sepertinya kali ini, kamu pasti akan kalah, kata Qin Tian menyipitkan matanya. Kalau begitu, aku harus mengalahkanmu dalam waktu singkat untuk mengubah situasi ini, kata Huayun. Meskipun kekuatanmu telah mencapai tahap akhir Douxian Bintang 1, jangan lupa aku juga bukan yang dulu, kamu tidak akan dapat mengalahkanku dalam waktu singkat, kata Qin Tian menyeringai. Kamu bisa mencobanya, kata Huayun mengayunkan tangannya dan kabut beracun meluncur ke arah Qin Tian. Melihat itu Qin Tian melambaikan tangannya dan tangan besar hitam melesat dan menghantam kabut racun hingga hancur. Huayun sedikit terkejut sebelum mengayunkan tangannya dan pedang beracun menembak ke arah Qin Tian. Senyum seringai muncul di wajah Qin Tian saat melihat itu, dia mengayunkan tangannya dan sebuah cakram hitam melesat dan menghantam pedang racun hingga hancur. Kilatan dingin melintas di mata Huayun saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan ruang nampak berfluktuasi ketika beberapa lipan besar beracun keluar dari celah spasial dan melesat ke arah Qin Tian. Namun sebelum lipan beracun itu bisa menyerang, ruang di sekitar lipan tiba-tiba dipenuhi kabut darah yang pekat. Saat berikutnya, ruang kabut darah tiba-tiba mengeras dan meremas semua lipan beracun hingga hancur. Ini bukan saatnya kamu menyerang di sini, kata Xuanling dengan suara bergema. Huayun mundur 2 langkah, kejutan melintas di matanya saat dia melihat ke arah Xuanling. Dengan bisa menghancurkan serangannya dengan mudah, kekuatan Xuanling ini jauh melebihi apa yang bisa dia bayangkan. Beberapa tahun lalu, mereka pernah bertarung dan seimbang. Namun sekarang ia sepertinya tinggal jauh di belakang. Apa yang membuat Xuanling begitu kuat, pikir Huayun penasaran. Suasana juga menjadi sunyi setelah Xuanling menunjukkan kekuatannya. Bagaimana mungkin, seru Zulao dan lainnya dengan ekspresi mereka yang berubah. Kenapa, ini semua tidak terpikirkan oleh kalian semua bukan? Kata Raja Xuanling menyeringai. Kelompok Zulao menyipitkan mata mereka dengan wajah nampak kusam. Mereka bisa merasakan tekanan yang kuat dari serangan Xuanling. Kabut darah yang masih menggumpal di atas membuat mereka sedikit merasakan bahaya. Serangan Raja Xuanling merupakan pukulan yang cukup serius bagi siapapun. Raja Xuanling sialan, kekuatan macam apa itu di belakangmu? Teriak Zulao dengan marah. Apa saya masih harus mengatakannya? Bukankah kalian sudah melihatnya? Kata Xuanling dengan santai. Itu sepertinya adalah kekuatan asing, apa kamu mengakuinya? Kata Molin dengan tajam. Mengapa aku tidak mengakuinya? Kalian sudah menjadi kura-kura dalam tempurung, jadi mengapa tidak tahu? Kata Raja Xuanling dengan senyum mengejek. Raja Xuanling, kau terlalu sombong, kau harus bisa memikirkan masalah ini dengan jernih. Jumlah orang kuat kami akan menjadi bencana bagi istana Xuanling, kata Molin, ketua istana boneka. Ketua Molin yang hebat, memang, selain aliansi dari keempat sekte, kekuatan para pemimpin sekte super sepertimu tidak bisa diremehkan. Tapi apakah kau pikir jika aku memiliki keberanian untuk mengundangmu ke sini, itu berarti tidak ada cara untuk menghadapimu? Kata Raja Xuanling tertawa mengejek. Dia melambaikan tangannya dan kabut darah melonjak keluar dari bola manik jiwa iblis akhirnya berubah menjadi awan darah raksasa yang menyelimuti seluruh langit di atas puncak istana Xuanling. Wajah semua orang nampak kusam saat melihat itu, meski begitu, kemarahan juga melonjak di wajah mereka. Bajingan Raja Xuanling ini, dia benar-benar berencana menelan kita semua. Mari kita semua bekerja sama untuk menangkap bajingan ini, teriak Muxuzi dengan marah. Segera gelombang kekuatan Doqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka hingga menyebabkan tempat sekitarnya nampak berfluktuasi.